Hai sahabat DPF, saat ini Anda sedang menyaksikan podcast Everywhere. Aktivitas pemberdayaan melalui Jakarta Produktif sudah mulai digalakan. Salah satunya oleh teman-teman kita di Tasawuf Underground. Bersama santri-santri istimewanya, mereka memulai Jakarta Produktif untuk kegiatan entrepreneurship. Bagaimana mereka mampu mengembangkan Jakarta Produktif tersebut? Mari kita gali inspirasinya di podcast Everywhere. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur hari ini kita bisa berada di satu tempat yang insya Allah dari sini kita akan memetik banyak hikmah yang bisa kita ambil dari Ustadz kita yang sudah ada di depan saya, Ustadz Halim Ambia. Kebetulan kita lagi di Tasawuf Underground, pesantren ya sebutannya Ustadz ya. Pesantren Tasawuf Underground yang berada di kota terpolusi di Indonesia. Gimana Ustadz? Beberapa hari ini menikmati udara yang katanya sih sama dengan seperti mengisap 12 puntung rokok. Ada mengalami penurunan kesehatan nggak Ustadz? Ya pastilah. Pasti ya. Pasti ya ada efeknya. Ada efeknya ya. Makanya jangan ngisep puntung rokok sampai 100. Satu saja. Jangan sampai 199 cukup ya Ustadz ya. Iya. 99 cukup. Tadi di out of kamera Ustadz ngasih pertanyaan nih ke kami. Apa makna karya instalasi di belakang ini? Ini mumpung lagi di hadapan kamera, kita todong aja langsung Ustadznya untuk bertanya. Sebenarnya karya instalasi ini punya makna apa sih Ustadz? Pertama begini, ini dari bahan palet bekas. Palet bekas ya? Yang kita recycle ya. Palet bekas itu bongkaran kontainer itu Ustadz? Iya, itu kan kayunya bisa jadi bukan hanya dari Indonesia, tapi dari penjuru dunia. Dunia ya. Yang dipakai untuk shipping, bisa dari Eropa, bisa dari Amerika. Dia menjadi dudukan, menjadi alas, menjadi penyangga, menjadi pelindung bagi materi yang dijual belikan. Iya. Tapi lalu palet-palet bekas ini kita recycle menjadi sesuatu yang berguna ya. Bahkan punya nilai estetika yang menarik, estetis ya. Saya kira balok-balok yang timbul itu punya maknanya sendiri ya Ustadz. Iya, ini kan dari perjalanan mereka perdagangan dari titik pot ke pot yang lainnya di seluruh dunia, lalu terhimpun di sini, kita percantik, kita perindah menjadi karya seni, hiasan dinding, sama dengan diri kita ini. Yang tadinya lelah dalam perjalanan, susah, terlunta-lunta, kadang tertekan, kadang depresi dan lain sebagainya. Tapi kemudian di-recycle menjadi satu yang indah. Gitu. Ini karya teman-teman juga yang mondok di sini ya Ustadz. Betul. Ini justru yang membuat itu adalah mantan seniman tato yang biasa mentato tubuh. Saya ajarkan desain grafis, saya ajarkan desain interior. Ya akhirnya inilah ini hasilnya ya. Hasil dia ternyata kita kan nyebutnya pondok pesantren, tidak hanya sekadar pengajaran ilmu agama ya Ustadz ya. Yang mungkin sudah banyak diulas orang-orang, tapi di sini ada aktivitas-aktivitas kehidupan yang lain yang sifatnya lebih ekonomis ya, benar Ustadz? Betul. Ada apa ya Ustadz yang kegiatan teman-teman? Jadi selain kegiatan pendidikan dan pengajaran layaknya pesantren, saya juga memberdayakan anak pang dan jalanan dengan pemberdayaan ekonomi dan sosial. Ekonomi dan sosial itu yang ditangkap. Jadi kegiatan pemberdayaan ekonominya apa? Kita ajarkan mereka soft skill dulu. Kita bikin pelatihan kewirausahaan. Misalnya ada kursus atau pelatihan barista, fotografi, lalu ada teater. Kemudian ada juga kursus sablon, desain grafis tadi yang Ustadz bilang ya. Desain grafis, kemudian bisnis online, kemudian perbengkelan, sampai akhirnya dari sini, dari pelatihan yang kita buat, akhirnya anak-anak terpancing untuk berwirausaha. Sebab kalau anak pang, anak jalanan itu sebetulnya ketika dia jadi karyawan itu nggak betah.
Iya, karena ada aturan yang mungkin dari jam 8 sampai jam 5 dan betul, dia nggak bisa kerja rutin. Jadi misalnya pernah beberapa kali saya tempatkan di kafe, dapat pekerjaan misalnya jadi barista. Gitu. Kemudian ada yang kemudian kita jadi waiters menjaga counter misalnya. Itu hanya kuat paling 2 sampai 3 bulan. Karena seluruh persyaratan menjadi orang kaya mereka udah punya semua. Orang kaya itu biasanya apa aja? bangun siang. Udah terbiasa bangun siang. Males-malesan. Mau enaknya gajinya gede, uangnya banyak, tapi santai sambil leye-leye. Itu kan persyaratan. Jadi karakter orang kaya sudah punya ya, Ustaz. Tapi dia tidak menjalankan rukunnya. Rukun, nggak tertib ya. Iya, menjalankan rukunnya. Maka karena itu, karena ada mindset dan cara pandang mereka yang salah, kemudian rutinitas selama bertahun-tahun dia di jalanan itu sebebas-bebasnya, sesuka-sukanya. Sehingga yang diubah pertama adalah mental dan mengarahkan mereka pada mental kewirausahaan. Nah, dari situ kita coba. Misalnya kita buat program gerobak dan wirausaha. Ada gerobak gorengan, kemudian es cendol dawet, kemudian nasi goreng dan lain sebagainya. Awalnya kita lepas begitu aja, kita kasih gerobaknya, kita kasih modal usaha. Berhasil, Ustaz? Ternyata itu nggak berhasil. Jadi misalnya begini, kita kasih gerobaknya, kita kasih modal usaha. Seminggu dia jualan cendol dawet, tapi minggu berikutnya dia jadi pengusaha gerobak. Dia yang dijual gerobaknya bukan cendol dawetnya lagi ya. Nah, cerita ini yang saya mau ketengahkan adalah kita perlu melakukan pendampingan yang secara intensif. Dia tidak hanya memberikan modal, tetapi juga melakukan pendampingan. Sebab mental kewirausahaan tidak sekonyong-konyong tiba begitu saja tanpa proses pendampingan begitu. Proses pendampingannya itu berapa lama, Ustaz? Tergantung karakter anak-anaknya. Sebab beda kita pun harus melakukan assessment mana yang cocok nih untuk nanganin laundry kiloan. Siapa yang cocok nih bikin coffee shop. Siapa yang cocok buka sekarang ada bengkel. Ya. Habis itu kita punya cucian mobil ya. Punya cucian mobil. Nah, masing-masing ini kan punya hobi dan kemampuan yang beda-beda. Kita nggak bisa paksakan pukul rata hantam promo semua santri tasawuf undurun harus nyuci mobil atau harus kerja di bengkel. Tapi kita melakukan assessment. Nah, dari situ kita bisa melihat kemampuan dan skill masing-masing itu. Jadi boleh jadi untuk yang bengkel misalnya hanya 4 orang aja yang memang punya niat yang bagus dan tekad yang tinggi, ketekunan untuk mempelajari mesin ya. Lalu kita hadirkan montir yang bisa ngajarin. Yang lain cukup jadi penggembira. Gitu. Penyemangat lah, semangat teman-teman gitu. Terus misalnya cucian mobil ini kan dananya nggak kecil ya. Sewanya, kemudian kita juga pasang hidrolik, peralatan berat, kemudian harus sewa lahan, menyiapkan, membangunnya saja mungkin itu udah puluhan juta barangkali habisnya, Ustaz. Betul. Puluhan ratusan dan itu kan gak mungkin anak pang, anak jalanan dia mempunyai modal kepercayaan dari investor bahwa dia ini layak dipercaya sebagai wirausaha kan. Benar. Maka dalam hal ini tidak semuanya dana pemberdayaan itu langsung ke anak-anak. Tetapi di wadah pondok tasawuf underground yang mewadahinya begitu. Ya dari situ anak-anak yang tidak punya skill yang di bidang perbengkelan atau di bidang yang lain, kita alihkan ke cucian mobil dulu. Cucian mobil kan paling diajarin seminggu 2 minggu dia nyuci mobil udah bagus. Bisa ya. Lalu dia bisa mendapatkan income setiap hari dari pekerjaan yang dia lakukan di hari itu ya, Ustaz. Betul. Karena begini, mengapa mereka hanya 3 bulan, 2 bulan ikut kerja di tempat lain, dia tidak dapat cash itu setiap hari. Padahal dia ini waktu mengamen tiap hari dapat cash langsung kan? Nah, jadi dia tidak bisa jenis gaji yang per bulan. Karena memang sebelum itu udah seperti itu yang dia rasakan ya, Ustaz. Betul. Apalagi mentalnya belum settle, belum jadi, maka akan
akan susah. Akan susah. Maka pondok dengan program ini jadi memantau, melihat sirkulasi uangnya bagaimana. Jadi secara manajemen benar-benar pondok mengupayakan manajemen ini terkelola dengan profesional ya Ustadz ya. Betul. Berarti investornya itu investor memang menanam modal atau memang orang dermawan yang mungkin menyalurkan zakat atau wakafnya Ustadz? Nah, ini dia pertanyaannya, menarik nih. Jadi gini, dalam konsep pemberdayaan saya itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, saya bikin street base. Street base itu saya melakukan pendekatan kepada anak-anak di tempat mereka berhimpun, di perempatan jalan, di kolong jembatan yang pernah viral itu ya. Kemudian di pasar kita himpun pengajian dan ngopi bareng. Lalu ditarik mereka ke central base. Central base. Pondok pesantren inilah central base-nya. Ya? Pondok pesantren Tosok Pondok. Lalu yang ketiga, saya membuat community base. Community base adalah komunitas yang saya bangun yang bisa mewadahi, mensupport, membantu, baik dari sisi pengajaran, support dana finansial dan lain sebagainya. Nah, community base ini bukan hanya yang off air, layaknya pengajian-pengajian saya di masjid atau di kampus, tetapi jamaah Facebookia, jamaah Instagramia, jamaah YouTubea yang saya tarik melihat pemberdayaan ini. Oke. Mereka hadir sebagai relawan, mereka hadir sebagai donatur. Yang kalau sudah jadi sahabat bagi kita, mereka menjadi sosok loyal untuk menyalurkan kebaikannya. Namanya sahabat itu kan kita minta bantuan tanpa proposal. Iya. Karena dia bagian dari keluarga, bagian dari sahabat. Berarti selama ini membangun trustnya itu dengan mengabarkan seluruh aktivitas di pondok ini di sosial media ya Ustaz? Sosial media baik di Facebook, Instagram ataupun YouTube. Nah, ini belum selesai ya. Viral lah gara-gara banyak pemberitaan dalam dan luar negeri. Lalu ada riset yang meriset tentang kita saja kan, dari skripsi aja udah 35 skripsi sekarang. 35 skripsi, 4 tesis dan 2 disertasi. Oh, sudah sampai disertasi ya Ustaz? Iya. Itu kan capek juga ya. Lalu ketika itu viral dan menjadi objek penelitian, orang melihatnya tasuk menurun, pendanaannya besar, support donaturnya banyak. Padahal belum tentu. Gara-gara masuk TV, orang jadi enggan menyumbang. Justru itu ya semakin. Lalu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah mencari sumber dana yang halal dari lembaga Lazis, lembaga zakat yang saya ajukan dalam program zakat produktif. Zakat produktif. Ini yang menarik. Jadi embrio zakat produktif ini kan konsepnya sudah saya pahami, kawan-kawan juga udah berjalan. Jadi kayak misalnya kita buat cucian mobil, namanya 513 km. Karena ada momentum tahun lalu itu ya Ustaz. Nah itu saya buatkan proposalnya untuk dilihat istilahnya itu dilihat apa outcome-nya kalau dalam pemberdayaan itu, apa outcome-nya, tujuannya ini mau kemana nanti, bagaimana dari skema permodalan ini bisa menghidupi dan bisa membangun keberlanjutan ya, seperti bikin itu Ustaz. Bisnis plan, lalu saya ajukan ke lembaga zakat. Nah ini mereka tertarik karena ini bukan hanya pemberian modal usaha, tetapi juga ada konsep pemberdayaan yang kita ketengahkan. Misalnya ini kita bikin cucian mobil kan bisa menghidupkan sekitar 15 anak. Benar. Yang mereka ini adalah mustahik gitulah, mustahik, dia berhak menerima zakat. Lalu ketika disadarkan mereka dengan pendidikan agama, pendidikan ruhani, lalu juga mereka diajarkan kewirausahaan, lama-lama jadi muzaki. Amin. Muzaki, minimal zakat fitrah dia berzakat akhirnya. Atau pengetahuan tentang zakat, karena ini di pesantren mau tidak mau belajar fikih gitu. Jadi ini pemberdayaan yang memang kalau ditopang dengan konsep zakat produktif akan sangat tertunjang.
Contoh yang berikutnya, yang kedua misalnya, contohnya perbengkelan ya, bengkel motor. Bengkel motor. Awalnya saja kita buka bengkel motor dari dana zakat produktif. Lalu berkembang, anak-anak punya kreativitas yang tinggi, bagus, tinggi, nggak akhirnya jual beli motor custom. Oke. Dari dana yang bergulir tadi, yang dari motor zakat custom. produktif. Jadi bukan hanya jadi bengkel ya. Bengkel, tetapi jual beli motor custom. Sama juga dengan cucian mobil. Karena kreasi anak 15 anak yang ngurusin cucian mobil, hingga akhirnya berkreasi ke poles mobil. Oke. Ke poles mobil, habis itu yang ke desain interiornya, apa namanya, interior mobil, ya, cutting dan segala macam ya Ustaz. Iya. Hingga akhirnya ada tumbuh kreativitas yang lebih, ada efek yang muncul begitu. Tapi itu memang sudah direncanakan sejak awal Ustaz, terkait perkembangan dari bengkel tadi menjadi jual beli custom motor, dan mobil tadi mengalami peningkatan jadi poles dan lain-lain. Itu memang di skema awal pemberdayaan yang Ustadz lakukan itu udah direncanain nggak Ustadz secara? Sebetulnya sudah ada gambarannya, tetapi yang jelas kan proses itu kan proses antara ide dan pelaksanaan kadang ini ya, kadang. Tapi ini justru kalau tidak salah progres setahun itu cukup progresnya cukup menarik ya Ustadz ya, cukup progresif ya Ustadz. Iya cukup, karena begini. Misalnya cucian mobil. Ini anak-anak yang terlibat di cucian mobil kan tidak tiba-tiba dia langsung punya ide cucian mobil. Karena awalnya 2 tahun 3 tahun sebelumnya kita ada kerjasama dengan beberapa cucian mobil yang saya supply tenaga dari sini. Oke. Setelah itu mereka berpikir, dia mungkin berhitung, oh kayaknya kalau kita punya cucian mobil milik sendiri lebih banyak bisa narikin kawan-kawan. Oke. Dari ide itu akhirnya saya ajukan ke lembaga zakat. Nah, kalau mereka tidak punya pengalaman dicuci mobil atau pengalaman poles mobil, kan tidak punya keberanian untuk membuka usaha semacam itu. Oke. Berarti memang bukan hanya terbekali ide, tapi kemampuannya juga sudah terbekali dari awal ya Ustaz sebelum membuka itu ya. Betul. Misalnya ada lagi di awal kita punya permodalan untuk jual beli pisang barangan dari Medan. Oke. Medan. Dari Medan, Bung. Kita bukan dari Lampung. Awalnya 1 titik saja, 1 titik yang belanjanya hanya dari sini disuplai. Tapi karena ini ada modal zakat produktif, kita tarik anak-anak untuk bisa berjual di beberapa titik yang lain. Lalu kita juga bisa kulak, bisa belanja yang langsung per mobil sehingga lebih murah kan? Dulu 1 minggu 2 minggu baru 1 pick up baru habis. Sekarang per 4 hari sudah habis. Oke. 4 hari itu udah habis 1 pick up itu. Dan ini kan tadinya dari zakat yang hanya berapa juta modalnya, tapi cuman sekarang terus nilainya bergulir dan bertambah ya. Bertambah. Kita bertambah lapak, bertambah karyawan. Oke. Gitu. Dan bertambah kebermanfaatan ya Ustadz ya. Betul. Proses namanya jiwa, istiqomah nggak gampang. Baru misalnya ada yang dari 3 bulan pertama. Memang di 3 bulan pertama itu kan yang kita gembleng dulu bagaimana sholat dan zikir. Di fase 3 bulan awal ya pasti akan terjadi dia kabur dari sini, mabok maning pasti terjadi itu.